Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelita Ramadhania dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan C SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan sopwidth. A. Teknologi satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, dan belakang Cina telah memiliki stasiun untuk meluncurkan satelit ke orbitnya. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. C. Kelebihan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Kelebihannya: 1. Cangkupan yang luas satu negara maupun satu benua. 2. Instalasi jaringan segmen bumi yang sangat cepat. Karakteristik layanan jaringan seragam. Layanan mobil atau wireless yang independen terhadap lokasi ke lokasi. Kekurangan: rentan terhadap pengaruh atmosfer, delay propagasi besar, distance insensitive, artinya biaya yang diperlukan hampir sama untuk membuat link komunikasi satelit jarak dekat dan link komunikasi jarak jauh. D. Berdasarkan ketinggian dari garis orbitnya, tipe penggunaan satelit dibagi menjadi 4, yaitu Geosynchronous Earth Orbit atau GSO adalah orbit suatu benda, umumnya satelit buatan dengan bumi sebagai pusatnya, yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu 1 hari sideris atau 23,9344 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah sumbu utama semi-major aksis yang panjangnya 4,17 km. Selanjutnya ada Geostationary Earth Orbit atau GEO, adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi, garis lintang 0 derajat, dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostationer akan tampak diam di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Satelit ini mengorbitkan searah dengan rotasi bumi pada ketinggian sekitar 35,786 km di atas permukaan tanah. Selanjutnya ada Medium Earth Orbit atau MEO, merupakan satelit yang mengorbit mulai pada ketinggian 2000 sampai 35.000 km dari bumi, lebih rendah dari orbit GEO. Karena lebih dekat dengan permukaan bumi, periode satelit dalam mengelilingi orbit akan semakin tinggi, sehingga jika dilihat dari permukaan bumi, satelit akan tampak terus bergerak. Selanjutnya ada Low Earth Orbit atau LEO, merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara yang lain. Ketinggian satelit pada orbit ini sekitar 500 sampai 2000 km di bawah orbit MEO dari bumi, memiliki karakteristik yang mirip dengan orbit MEO, di mana periode satelit dalam mengelilingi orbit lebih cepat dari rotasi bumi. Selanjutnya ada bandwidth. Mekanisme bandwidth, network bandwidth, kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besar transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam satu periode tertentu. Contohnya 5 GB per bulan, yang artinya besaran maksimal transfer data yang bisa dilakukan oleh keseluruhan klien adalah 5 GB. Yang kedua ada network bandwidth. Consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrator jaringan. Yang ketiga ada asymptotic bandwidth. Bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data, contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dengan mengirim sejumlah pesan yang sangat besar ke internet, mengukur end-to-end throughput. Selanjutnya ada typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik seperti 60 Mbps atau 60 MBS untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit megabit setiap detik. Ada internet connection bandwidth. Bandwidth internet ini adalah jumlah dari konsumsi transfer data yang biasanya dihitung dalam bentuk satuan waktu atau bit per second.
Selanjutnya ada parameter pengukur bandwidth. Yang pertama ada throughput. Throughput adalah bandwidth aktual atau bandwidth sebenarnya yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Yang kedua ada upstream. Upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai dengan 64 kbps. Yang ketiga ada downstream, adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL connection speed 384 kbps. Yang terakhir, ada kecepatan atau speed. Suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bit per second sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi local area network atau LAN, maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 Mbps. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan bandwidth. Up to bandwidth adalah jenis jaringan yang biasa digunakan untuk internet rumahan karena internet yang diberikan oleh ISP tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur penyedia ISP. Yang kedua, ada dedicated bandwidth. Berbeda dengan up to shared, jaringan ini lebih baik jika digunakan untuk kantor. Mengapa? Karena koneksi internet atau bandwidth yang Anda dapatkan sesuai dengan paket berlangganan internet yang Anda ambil. Selanjutnya, ada kualitas koneksi. Jenis-jenis servis pada TCP atau IP. Normal data user merupakan pengguna atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Network management merupakan layanan TCP atau IP yang memanajemen jaringan network saat melakukan pertukaran data. Real time merupakan kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki deadline yang jelas relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Streaming application merupakan bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Streaming application adalah metode penyampaian aplikasi virtual. Critical Data Application merupakan praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang mengingatkan pendapat dan kualitas produk. Critical Data Application menggambarkan parameter di mana pekerjaan harus dilakukan. Selanjutnya ada Network Security Management, memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari satu lokasi pusat. Administrator memerlukan solusi manajemen keamanan jaringan untuk mendapatkan visibilitas tingkat tinggi ke dalam perilaku jaringan, mengotomatiskan konfigurasi perangkat, menegakkan kebijakan global, melihat lalu lintas firewall, membuat laporan, dan menyediakan interface manajemen tunggal untuk sistem fisik dan virtual. Ada Network Control Traffic, merupakan proses mengelola, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan, terutama bandwidth internet, misalnya oleh penjadwal jaringan. Ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan, latensi, dan kehilangan paket. Selanjutnya ada DOS Prone Service. Serangan denial of service merupakan serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Ada scavenger, merupakan proses cara mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya dan informasi yang tersedia di internet. Pengertian dan faktor yang mempengaruhi QoS. Pengertian QoS, Quality of Service, atau yang disingkat menjadi QoS, merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi QoS. Yang pertama, ada delay, merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak media fisik atau juga waktu yang lama. Yang kedua, ada delay variation, merupakan perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Efeknya kadang-kadang disebut sebagai packet jitter meskipun definisi tersebut tidak sesuai.
Yang ketiga, ada paket loss, terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Paket loss disebabkan oleh kesehatan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan nirkabel ataupun kemacetan jaringan. Yang keempat, ada paket recording, merupakan pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerima paket. Yang kelima, ada appearing rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas max limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Burst akan terjadi jika appearing rate dari queue lebih kecil dari setting bus threshold. Burst akan berhenti jika appearing rate dari queue sama atau lebih besar dari setting bus threshold. Desynchrony TCP session dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena setiap pengiriman akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Selanjutnya ada komponen pendukung QoS. Queuing atau antrian delay adalah waktu suatu pekerjaan menunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan dalam jaringan yang diaktifkan. Penundaan antrian adalah waktu antara penyelesaian pensinyalan oleh pencetus panggilan dan kedatangan sinyal daring di penerima panggilan. Signaling atau pengguna sinyal untuk mengendalikan komunikasi merupakan pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengendalian sirkuit telekomunikasi dan manajemen jaringan berbeda dengan pengaturan manual sirkuit oleh pengguna atau administrator, misalnya pengiriman sinyal dari ujung transmisi sirkuit telekomunikasi untuk memberitahu pengguna di ujung penerima bahwa pesan akan dikirim. Selanjutnya, ada classification adalah mengkategorikan paket dengan memeriksa isi frame cell dan header paket, sedangkan alat penandaan memungkinkan alat QoS untuk mengubah header paket untuk klasifikasi yang lebih mudah. Marking adalah penandaan melibatkan pengaturan beberapa bit di dalam tautan data atau tajuk lapisan jaringan dengan tujuan memungkinkan alat QoS perangkat lain mengklasifikasikan lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. Selanjutnya ada throughput, delay, dan paket loss. Apa itu throughput? Throughput adalah kecepatan rata-rata data yang oleh suatu node dalam seelang waktu pengamatan tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual saat itu juga di mana kita sedang melakukan koneksi satuan yang dimiliki sama dengan bandwidth, yaitu BPS. Rumus menghitung throughput yaitu throughput sama dengan jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Selanjutnya ada delay. Delay adalah waktu tunda saat paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lain yang menjadi tujuannya. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya yang direpresentasikan dalam 1 sekon. Rumus menghitung nilai delay adalah rata-rata delay sama dengan total delay per total paket yang diterima. Selanjutnya ada paket loss. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang pada suatu jaringan paket yang disebabkan oleh tabrakan, kolision, penuhnya kapasitas jaringan, dan penurunan paket yang disebabkan oleh habisnya TTL atau time to live paket. Rumus untuk menghitung paket loss adalah paket loss sama dengan data yang dikirim dikurang paket data yang diterima per paket data yang dikirim dikali 100%. Terus ada switch, pengertian dari switch dan komponen switch. Pengertian switch. Switch merupakan suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini.
Selanjutnya, di sini ada komponen switch antara lain. Yang pertama, ada Media Gateway Controller atau MGC. Adalah komponen yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Yang kedua, ada Signaling Gateway SG. Adalah suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani persinyalan SS7. Selanjutnya ada fitur dan fungsi sub switch. Fungsi dari switch, fungsi switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Terus ada fungsi kontrol dilakukan oleh Media Gateway Controller atau MGC yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute persinyalan ke jaringan PSTN. Selanjutnya ada fungsi signaling yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol Megaco, H32, dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point to point. Fungsi interface pada switch memiliki sebuah interface yang disebut dengan Application Programming Interface atau API, yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Selanjutnya, ada layanan yang wajib dimiliki switch. Call transfer merupakan sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Yang kedua, ada hunting group merupakan sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Yang ketiga, ada call forwarding merupakan sebuah fitur pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. Selanjutnya, ada compression call merupakan istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran dalam waktu bersamaan. Yang terakhir, ada abbreviated dialing merupakan layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5-100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Sekian hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.